Burung walet diburu karena sebab sarangnya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Burung walet menggunakan air liurnya untuk membuatnya, dan raja-raja serta kaisar-kaisar Asia pada zaman dahulu percaya bahwa mereka memberi nutrisi. Oleh karena itu, sarang burung walet telah dipanen selama ratusan tahun untuk dijadikan makanan bergizi. Namun karena medan yang berat, pengumpulannya sangat sulit. Mereka harus menggantungkan tangga di tengah gua, lalu menaiki tangga tersebut untuk mengambil setiap sarang yang menempel di dinding batu. Ini adalah pekerjaan yang sangat berbahaya dan para pemanen biasanya dilatih sejak usia muda. Hanya dengan melihat bagaimana mereka melakukannya, Anda akan mengerti. Terlihat jumlah sarang burung walet sangat banyak, namun kenyataannya hanya ada satu musim kawin burung walet setiap tahunnya, sehingga volume panen tahunan dari alam tidak banyak, yaitu sekitar 500 ton per tahun untuk satu negara. Negara-negara yang terkenal sebagai penghasil burung walet terutama berada di Asia Tenggara, di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Setelah dipanen, sarang burung walet akan disortir untuk diproses. Harganya bisa mencapai $5.000 per kilogram produk jadi. Namun pemanenan secara alami tidak cukup untuk memenuhi permintaan, itulah sebabnya budidaya burung walet menjadi populer. Untuk mengetahui model budidaya burung walet yang sukses dan mendatangkan keuntungan yang tinggi, simak terus videonya. Seperti yang saya sampaikan, tujuan budidaya burung walet adalah untuk memenuhi tingginya permintaan pasar, namun cara alami ini juga etis karena tidak merugikan burung walet. Kami akan menciptakan lingkungan yang meniru gua alami, dan kemudian menarik burung walet datang untuk membuat sarang dan berkembang biak. Setelah keluar dari sarang, petani dapat dengan mudah mengumpulkannya. Dan ini rumah burung walet. Mereka merekam suara-suara dari gua untuk dimainkan setiap hari, ditambah papan kayu menyerupai dinding gua. Yang istimewa dari cara ini adalah tidak perlu menyediakan pakan atau air. Yang kita butuhkan hanyalah menjaga kegelapan, lingkungan lembab, dan bebas hama, dan bisa terjadi 2 hingga 3 kali panen dalam setahun, bukan hanya 1 kali. Setelah membangun sarangnya, mereka mulai bertelur dan membesarkan anak-anaknya. Bayi burung tinggal di dalam sarang sampai mereka tumbuh cukup kuat untuk terbang. Setelah kurang lebih 4,5 bulan, kami dapat memanen sarangnya. Saat ini, burung-burung kecil sudah dapat terbang. Sebelum dipanen, kita perlu memeriksa apakah masih ada burung walet kecil yang Setelah dipanen, sarang burung walet akan dibawa ke tempat pengolahan. Yuk ikuti mereka untuk mengetahui cara pengolahan sarang burung walet. Pertama, kita mulai dengan langkah penyortiran. Pada tahap ini, sarang burung walet akan dibersihkan dan disortir ke dalam kelompok berdasarkan ukuran, warna, kualitas, dan keutuhan sarang. Semua bulu, kotoran dan debu akan dihilangkan dalam pengawasan yang diawasi. Proses pembersihan ini membutuhkan kesabaran dan harus sangat teliti. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan pinset dan sikat. Kemudian sarang burung melalui proses pengeringan.
Dan selanjutnya pada tahap percetakan, sarang tersebut dibentuk kembali menjadi seperti semula bentuk aslinya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengukusan, di mana sarang dikukus selama 3,5 detik dengan suhu minimal 70 derajat Celcius. Langkah ini membantu menghilangkan bakteri apapun yang mungkin menempel pada sarang. Terakhir, sarang kukus tersebut dikemas dan siap untuk dijual. Bahkan pecahan sarang burung walet dimanfaatkan untuk membuat sup sarang burung walet. Produk ini terbuat dari potongan sarang burung walet yang dimasak dengan air gula. Karena nilainya yang tinggi, tidak ada yang terbuang sia-sia. Nah, gimana guys pendapat kalian tentang video ini? Silahkan ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ayam kampung menghabiskan hidup mereka dengan berkeliaran di tempat terbuka, berjemur di bawah sinar matahari dan mencari makan. Sebuah keberadaan alami yang meningkatkan kekuatan fisik dan mental ayam. Telur ayam yang dipelihara bebas di alam terbuka lebih enak dan memiliki tingkat asam lemak omega 3 juga lebih tinggi vitamin dan mineral. Semakin aktif ayamnya juga menghasilkan daging yang lebih beraroma dan berfermentasi yang berubah warna menjadi kuning cerah saat dimasak. Perjalanan peternakan ayam gunung dimulai dengan telur berkualitas tinggi dari peternakan terkemuka untuk dilakukan proses inkubasi, dengan suhu ideal sekitar 99,5 degrees dengan tingkat kelembaban berkisar antara 55 hingga 70%, memerlukan waktu sekitar 21 hari bagi anak ayam untuk menetas dalam operasi penetasan skala besar seperti yang terjadi di Yangsun, Provinsi Guangdong, China.
Hingga 400.000 anak ayam ditetaskan tiap tahunnya. Anda melihat permintaannya benar-benar meningkat karena tempat ini awalnya hanya meneteskan 70.000 anak ayam per tahun. Anak-anak ayam tersebut biasanya dipindahkan ke kandang yang biasanya berlokasi di area terlindung yang tahan angin dan berventilasi baik. Sebelum menyambut anak ayam yang baru menetas, para petani melapisi kandang dengan sekam atau jerami yang telah didesinfeksi sepanjang 7 hingga 10 cm. Satu petak kandang dapat memuat 100 anak ayam selama 2 hingga 3 minggu pertama. Anak ayam tidak dapat mengatur suhu tubuh secara efektif sehingga pencahayaan yang terus-menerus akan membuat mereka cukup hangat untuk makan dan minum. Petani akan memberikan mereka air bersih dan pakan yang dicampur dengan suplemen elektrolit pada ayam. Anak ayam masih sangat lemah sehingga peternak akan menjaga semuanya tetap bersih, mencuci kandang mereka setiap hari dan juga memberi mereka obat sesuai resep dokter hewan. Petani juga menanam sumber makanan organik seperti sayuran hijau, disediakan agar mereka terbiasa dengan makanan di gunung. Pada hari baik, ayam-ayam tersebut dilepas liarkan ke bukit di pagi hari di mana mereka menghabiskan hampir sepanjang hari. Petani mengikuti dan menyiarkan langsung ayam-ayam tersebut untuk membangun basis pelanggan online untuk meningkatkan penjualan. Perbukitan tempat peternakan ayam dipenuhi pepohonan yang memberikan keteduhan dan kesempatan bagi ayam bertengger, bermain dan bahkan menangkap serangga. Makanan ayam kampung sama beragamnya dengan lingkungan sekitar dan pada musim panas para peternak hampir tidak memberi mereka makan karena ada begitu banyak belalang dan serangga lainnya di sekitar. Beberapa peternak menjadi kreatif dan mendorong ayam mereka untuk berlari lebih banyak untuk menangkap belalang. Peternak membuat sarang sederhana menggunakan kayu atau dedaunan bambu di daerah pegunungan di Yangsun. Lebih dari 50.000 ayam berkeliaran di 200 hektar perbukitan, bertelur di sekitar 30 kandang ayam yang dibangun tepat di puncak gunung. Kandang dan tempat tidur seringkali dirancang seperti ini untuk menghemat ruang dan meniru lingkungan alami, sedangkan sebagian besar ayam lebih suka bertelur di sarangnya. Hanya sedikit ayam yang memilih untuk meletakkannya di bawah pohon, di tanah seperti ini untuk memastikan tidak ada telur yang terlewat. Petani rutin memeriksa lumbung dan area jelajah untuk mengumpulkan telur satu persatu 2 kali sehari. Petani yang memiliki sekitar 7.000 ayam dapat menghasilkan hasil hingga 10.000 butir telur setiap hari dan bayangkan jika petani memiliki ratusan ribu ayam berapa banyak telur yang dihasilkan tiap harinya. Otomatis membutuhkan banyak orang untuk memanen telur ayam. Hal ini memberikan keuntungan bagi penduduk setempat karena peternakan dapat menyediakan lapangan kerja untuk penduduk setempat di daerah pedesaan. Setelah telur-telur yang dikumpulkan menjalani proses pemeriksaan dan penyortiran sederhana untuk menjaga lapisan pelindung alami pada kulit telur, telur-telur yang sudah dibersihkan diletakkan dengan hati-hati ke dalam karton atau nampan plastik untuk memastikan bahwa telur-telur tersebut terlindung dengan baik selama pengangkutan. Telur segar berkualitas tinggi ini kemudian didistribusikan ke supermarket atau pasar-pasar di seluruh negeri di China di mana konsumen bersedia membayar harga premium biasanya $3 hingga $4 per lusin telur. Berat ayam kampung saat panen bervariasi tergantung pada jenisnya, namun ayam kampung biasanya memiliki berat antara 1,8 dan 2,4 kg, sementara lebih ringan dibandingkan ayam kampung yang dikurung, memiliki lebih banyak massa otot dan lebih sedikit ayam gemuk ditangkap secara selektif di perbukitan dan diangkut ke rumah potong hewan setempat dalam operasi skala besar di peternakan ini. Ayam dipanen secara massal dan diangkut ke pengolahan daging ayam, kapasitas untuk memproses hingga 15.000 ayam per jam.
Fasilitas ini memastikan operasi yang lancar dan tepat waktu. Ayam dipingsankan menggunakan gas atau pemandian air berlistrik untuk membuat mereka pingsan. Kemudian ayam diarahkan secara otomatis melalui mesin penghilang bulu, kaki dan organ dalam, kemudian dikeluarkan dan dikemas secara terpisah, dan daging ayam segar siap dipasarkan. Pembahasan utama kita saat ini adalah penyu bercangkang lunak yang juga dikenal sebagai penyu halus dengan permintaan konsumen yang tinggi. Peternakan China kembang biakan 15 juta penyu setiap tahunnya. Spesies penyu ini memiliki siklus produksi yang menarik dan unik. Jumlah telur per sekali bertelur penyu mencapai 40-50 butir telur. Telur-telur penyu ditempatkan di nampan dengan lapisan pasir di bawah telur dan menghilangkan emisi CO2 dari telur, proses metabolisme embrio. Masa inkubasi alami berlangsung sekitar 60-90 hari. Namun karena pengaruh campur tangan manusia pintar, waktu penetasan menjadi hanya 30 hari saja. Setelah telur-telur penyu menetas, bayi penyu ditempatkan dalam wadah air. Ini adalah proses penting yang membantu melindungi kesehatan bayi penyu, mencegah cedera akibat benturan atau lecet selama pengangkutan menuju kolam. Bayi penyu dilepaskan ke dalam kolam sehingga mereka dapat tumbuh secara alami dan sehat. Makanan penyu ini termasuk serangga, ikan dan tanaman air yang ditemukan di kolam dan danau. Di peternakan, pakan pelet yang disiapkan khusus adalah digunakan untuk penyu. Pakan ini aman dan memastikan nutrisi yang cukup bagi penyu. Penyu diberi makan 2 hingga 4 kali sehari tergantung pada usia mereka. Setelah 20-30 menit sisa makanan harus dikeluarkan dari air untuk mencegah polusi kolam. Mereka akan mencapai kematangan setelahnya sekitar 4 hingga 5 tahun, tergantung pada kondisi pemeliharaan dan lingkungan hidup. Alasan mengapa spesies penyu ini begitu berharga adalah karena mengandung nutrisi dalam jumlah tinggi dan memiliki banyak manfaat menguntungkan bagi tubuh manusia. China telah mendirikan banyak peternakan penangkaran yang masing-masing mencakup area seluas 500 meter persegi. Untuk memastikan ruang yang luas bagi penyu. Ketika penyu mencapai berat 1 hingga 2 kg, inilah saatnya untuk menuai hasil. Pemanenan penyu cangkang lunak memerlukan penggunaan jaring atau sendok untuk menghindari cedera pada penyu. Memilih waktu yang tepat untuk memanen juga merupakan hal yang sangat penting. Yang terbaik adalah memanen pada musim kemarau untuk menghindari dampak kondisi cuaca dan memastikan kualitas penyu yang lebih baik. Setelah proses pemanenan selesai, dilanjutkan dengan proses pembersihan dan penyortiran penyu. Langkah ini merupakan salah satu langkah penting setelah panen. Hal ini memastikan penyu memenuhi kebersihan dan kualitas standar sebelum dikirim ke pasaran.
Harga penyu ditentukan berdasarkan ukuran, berat dan umur. Selain penyu cangkang lunak, jenis penyu lainnya di China juga diternakkan untuk memenuhi permintaan pasar. Jenis penyu ini sangat bergizi dan memiliki banyak manfaat penting lainnya, sehingga permintaan konsumsinya sangat tinggi. Penyu yang memenuhi standar dikirim ke pabrik untuk diolah dan diawetkan sebelum dijual. Di pabrik pekerja terus beroperasi untuk memastikan pasokan daging penyu cangkang lunak yang cukup untuk pasar. Dengan cita rasanya yang lezat, daging penyu cangkang lunak dapat diolah menjadi berbagai macam masakan yang menggugah selera. Saya harap kalian menemukan informasi positif tentang proses peternakan penyu cangkang lunak ini, dan mungkin kalian bisa mencoba beternak penyu cangkang lunak ini di daerah kalian masing-masing. Dan silahkan ketikkan pendapat kalian tentang video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Angsa membutuhkan ruang yang luas untuk berenang. Peternakan ini sering dikelola oleh peternakan tradisional kecil. Banyak orang tidak akan pernah melupakan perasaan saat pertama kali melihat angsa berkepala singa karena kepala mereka sangat besar, di wajahnya ada benjolan dan karena wajahnya yang besar angsa ini disebut angsa kepala singa. Angsa kepala singa asli provinsi Guton, China ini adalah salah satu spesies angsa terbesar di dunia dan beratnya 3 kali lebih berat dari angsa biasa. Statistik menunjukkan bahwa rata-rata berat badan mereka adalah 35 hingga 47 kg atau 15-20 kg. Tidak hanya itu, angsa kepala singa membuat takut angsa lain karena atribut serangannya yang kuat. Mereka dianggap sebagai raja angsa dan memiliki kelebihan yang luar biasa dari biasanya. Keunggulan angsa kepala singa tidak hanya tercermin dari warna putih dan harganya, kualitas daging angsa ini juga sangat lezat dan sangat populer di China. Biasanya daging angsa memiliki rasa yang sedikit amis, namun daging angsa kepala singa tidak memiliki kelemahan ini. Teksturnya yang lembut dan kenyal, selain kaya akan protein dan rendah lemak juga kaya akan nutrisi dan memiliki banyak jenis asam amino yang baik untuk tubuh karena angsa kepala singa juga memiliki khasiat obat yang baik, merupakan produk unggulan dalam terapi diet dan pengobatan tradisional China. Selain itu, bulu angsa ini juga merupakan bahan berkualitas tinggi untuk membuat jaket bulu yang memiliki efek penghangatan yang sangat baik. Para peternak dengan pengalaman bertahun-tahun mengatakan bahwa laju pertumbuhan angsa dipengaruhi oleh faktor genetik sehingga pemilihan induk yang sehat dan prosedur pembiakan yang baik dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan kualitas daging angsa. Peternakan sering pergi ke peternakan benih untuk melihat kualitas dan lingkungan tempat tinggalnya sebelum memutuskan untuk membeli bibit angsa. Peternak menyadari bahwa angsa kepala singa memiliki aktivitas perkembangbiakan yang terjadi pada musim gugur dan musim dingin dalam jangka waktu singkat. Sebaliknya, aktivitas reproduksi yang terjadi pada musim semi dan musim panas akan memiliki jangka waktu yang lebih lama karena perkembangbiakan secara musiman. Angsa kepala singa mempunyai produktivitas telur yang rendah, rata-rata 25 hingga 30 butir telur per tahun untuk perempuan ekornya, dan tingkat kesuburan yang rendah sangat menghambat perkembangan industri lokal.
hingga saat ini angsa kepala singa jenis angsa terbaik yang dipelihara oleh orang China, namun jumlah peternak yang ingin memelihara angsa jenis ini sangat terbatas. Menurut Anda mengapa orang takut beternak angsa kepala singa yang membawa manfaat ekonomi tinggi karena input dan output tidak proporsional? Selain itu tingkat keuntungan tidak menarik dan aman, peternak sebenarnya menemukan keunggulan harga angsa kepala singa namun kesulitan yang dihadapi dalam proses pembiakan benar-benar mengalahkan kelebihannya. Siklus pertumbuhan angsa kepala singa biasanya berlangsung selama 3 hingga 4 bulan. Pada masa ini angsa tersebut akan tumbuh dari angsa menjadi angsa dewasa yang cocok untuk disembelih dibandingkan dengan spesies unggas lainnya. Meskipun angsa kepala singa tumbuh sangat cepat, dalam siklus pertumbuhan mereka akan mengkonsumsi banyak makanan setiap hari. Namun permasalahannya terletak pada pencarian makanan dibandingkan dengan angsa normal. Kemampuan mencari makan angsa kepala singa sangat buruk, oleh karena itu mereka pada dasarnya bergantung sepenuhnya pada makanan yang disediakan oleh manusia. Jika dipelihara dalam skala kecil petani merasakannya tidak hemat biaya. Meskipun ada sedikit orang yang beternak angsa kepala singa, pasar keseluruhan untuk angsa kepala singa di China masih sangat baik menurut data yang diberikan oleh Asosiasi Peternakan China dan Organisasi Pangan dan Peternakan Dunia. China merupakan negara dengan produksi terbesar angsa kepala singa, volume produksi pemotongan dan ternak mencapai 93,3% dari total output dunia. Angsa kepala singa sering dipelihara dalam skala besar saat ini dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar. Beberapa peternak percaya bahwa beternak angsa kepala singa adalah cara yang beresiko untuk menjadi kaya namun patut untuk dicoba. Pada tahap yang lemah ini lingkungan cocok bagi mereka untuk bertahan hidup di tempat dengan suhu tinggi. Suhu yang terlalu rendah akan memperlambat pertumbuhannya atau terserang penyakit. Peternak juga banyak menemui kendala saat beternak angsa kepala singa termasuk sifat agresifnya. Spesies yang memiliki rasa teritori yang kuat ketika makhluk luar memasuki wilayah mereka. Angsa kepala singa dengan cepat melakukan serangan. Karena karakteristik ini para peternak terkadang diserang oleh mereka saat bersentuhan. Tujuan orang beternak angsa kepala singa bukan untuk telur karena masa bertelur angsa kepala singa sangat singkat, paling lama 2 hingga 4 tahun dan kehilangan kemampuannya untuk bereproduksi setelah tahun kelima, namun mereka masih mengandalkan telur-telur tersebut untuk menambah stok pembiakan. Memasuki tahap inkubasi langkah penting adalah memilih ukuran telur bentuk seragam dan tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Peternak akan menyekat telur dengan lembut untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Proses inkubasi telur dengan inkubator dikontrol dengan ketat, suhu dan kelembapan menciptakan lingkungan yang hangat bagi telur untuk berkembang. Peternak sering menggunakan cahaya dengan intensitas tinggi untuk mengamati perkembangan internal telur, sehingga mereka dapat mendeteksi kelainan atau masalah kesehatan apapun pada telur sejak dini. Sekitar sebulan telurnya akan menetas menjadi anakan angsa seperti ini mirip dengan bibit yang dibeli. Mereka terus dihangatkan dengan lampu di kandang hingga anakan angsa beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Angsa kepala singa juga diibaratkan mesin pemotong rumput karena dapat memakan akar tanaman. Akar tanaman sebagai sumber makanan hijau alami bagi mereka. Memanfaatkan fitur ini untuk mengurangi biaya pakan, petani sering menggembalakan angsa di area perkebunan sehingga angsa membantu petani membersihkan gulma yang terlihat. Area yang dilewati angsa kepala singa hampir telah dibersihkan dari rumput. Hal ini tidak hanya memaksimalkan efisiensi ekonomi pada pembersihan lahan. Angsa kepala singa merupakan spesies yang memiliki kemampuan menambah berat badan dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 10 hingga 11 minggu pemeliharaan massa tubuh telah meningkat sekitar 45 kali lipat dibandingkan berat badan saat menetas.
Peternak mengatakan dengan pakan alami angsa tetap dapat tumbuh dengan baik, namun jika angsa dipelihara dengan pakan campuran akan mempercepat pertumbuhannya. Oleh karena itu peternakan menciptakan pakan campuran yang merupakan campuran dari jagung dan dedaunan hijau. Bahkan peternak tidak perlu menyiapkan pakan campuran yang terlalu halus. Dengan adanya peternakan skala besar tentunya membuka lapangan kerja yang cukup banyak. Hal ini tentu menguntungkan bagi penduduk sekitar. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang angsa kepala singa ini? Silakan ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai